Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda Selasa 5 Oktober 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini gereja mengajak kita merenungkan dua bacaan suci. Bacaan pertama diambil dari nubuat Nabi Yunus. Yunus bab 3 ayat 1-10 dikisahkan tentang pertobatan orang-orang Niniwe dan Allah yang tidak jadi murka kepada orang-orang Niniwe karena pertobatan mereka itu. Sedangkan bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Lukas bab 10 ayat 38-42. Cerita yang saya percaya kita semua kenal dengan sangat baik tentang Marta dan Maria, dua saudari dari Lazarus, para sahabat dekat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu mampir ke tempat mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak Anda memfokuskan pada bacaan Injil, pada kisah Marta dan Maria, merenungkan kontemplasi dan aksi menerima karunia Tuhan. Dalam kontemplasi yang bermuara ke aksi, karunia Tuhan kita terima. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap kali saya membaca perikop Injil tentang Marta dan Maria, dua saudari dari Lazarus ini, saya langsung teringat dua kata kunci yang hemat saya, dua kata kunci dalam hidup Kristiani, yaitu kontemplasi dan aksi. Ya, memulai dengan kontemplasi, kemudian aksi. Itu jalannya, itu alurnya, dan bukan sebaliknya. Atau bisa lebih lengkap lagi, kontemplasi, aksi, dan kemudian kembali kontemplasi. Saudara dan saudariku seiman, apa itu kontemplasi? Kontemplasi adalah sikap merenung, sikap memusatkan perhatian pada sesuatu yang kudus dan suci. Dalam hal ini, pada hal yang spiritual. Dalam hal ini, pada Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi yang bagaimana? Berkomunikasi yang mendengarkan apa yang Tuhan sabdakan. Memusatkan perhatian hanya pada Tuhan, hanya pada sabdanya. Contoh dalam Injil kita dengar hari ini, Maria, dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan penuh perhatian dia mendengarkan Yesus yang berbicara. Maria dengan sadar dan tahu memilih itu dan mengambil sikap demikian karena itu berangkat dari kerinduannya yang terdalam untuk mendengarkan Tuhan. Buat Maria itu yang pertama yang harus dibuat, mendengarkan Tuhan, bersimpuh di bawah kakinya dan mendengarkan Dia yang bersabda. Saudara dan saudariku, sedangkan Marta saudarinya berbeda. Buat Marta yang paling penting dan yang pertama adalah melayani kebutuhan jasmani, makan minum Yesus. Karena Yesus adalah tamu kehormatan buat mereka, maka dia harus mendapat satu yang istimewa,
dalam hal makan minum. Itu adalah prioritas utama buat Marta. Pertanyaannya, terus apakah yang dilakukan Marta itu salah? Jawabannya tidak. Marta tidak salah. Tetapi prioritas pertamanya yang dia buat itu yang salah. Soal melayani itu baik sekali melayani. Tapi prioritas yang dibuat oleh Marta itulah yang salah. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Marta dan Maria adalah gambaran dari orang-orang Kristiani zaman ini juga. Saudara dan saudariku, kedua sikap yang ada pada Maria, ada pada Marta, kedua sikap ini yang ditampilkan oleh dua figur ini mengajarkan kepada kita soal perjalanan misi kita masing-masing pada karya pewartaan kabar baik. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kontemplasi. Kontemplasi adalah hal pertama yang harus dibuat. Itu harus menjadi landasan dasar pertama yang harus dibuat. Memberikan waktu buat Tuhan untuk berbicara dan bersabda. Kita bersimpuh mendengarkan Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, supaya itulah yang kita laksanakan, bukan apa yang menjadi kehendak kita. Kita bersimpuh di bawah kaki Tuhan, merenungkan sabdanya yang kemudian menjadi aksi kita dalam pelayanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pastinya adalah aksi. Seperti sudah saya katakan di atas, aksi adalah bagian kedua yang terpenting. Dia juga penting aksi itu. Karena kalau hanya kontemplasi tanpa aksi, sia-sia. Kalau sudah kontemplasi harus ada aksi. Aksi menjadi bagian yang terpenting juga. Karena dengan aksi kita tunjukkan bahwa sabda itu yang Tuhan sabdakan kepada kita, dia menjadi kenyataan dalam pelayanan hidup kita, dalam aksi yang kita buat. Sehingga kalau kita kembali kepada Injil, apa yang dibuat oleh Maria, apa yang dibuat oleh Marta saling melengkapi. Maria menunjukkan apa yang pertama yang harus dibuat, dan apa yang dibuat oleh Maria harus juga mengalir seperti apa yang dibuat oleh Marta dalam pelayanan. Saudara dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada satu juga yang saya mau tambahkan, yang ketiga, yaitu sesudah aksi kembali ke kontemplasi. Action, you have to go back to contemplation. Karena ketika kita kembali kepada Tuhan dalam kontemplasi, sesudah kita aksi, sesudah beraksi, sesudah melayani, kita akan merenungkan kembali apa benar yang kita laksanakan tadi sudah sesuai dengan kehendak dari Tuhan sendiri, atau kita mengikuti kehendak kita. Saudara dan saudara kita kasih, satu hari kehidupan kita sebagai orang Kristiani hendaknya dirotasi dengan sistem yang demikian. Kontemplasi terjadi di pagi hari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Kemudian kita lanjutkan dengan aksi. Kerja kita di kantor atau di mana saja, di sekolah sebagai guru, sebagai seorang student, anak sekolah, dalam segala pelayanan kita. Dan kemudian setelah aksi itu selesai, sebelum kita beristirahat pada malam hari, kita kembali kepada kontemplasi untuk bersyukur untuk segala karunia, untuk merenungkan apa yang terjadi, sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Saudara dan saudaraku yang terkasih, mari kita berjuang untuk hidup kontemplasi, kemudian aksi, dan kembali ke kontemplasi.
Semoga. Amin. Mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.